Langit Jakarta sore itu mendung, tapi hatiku cerah. Aku, Raihan, 29 tahun, sedang menghitung hari menuju akad nikahku bersama wanita yang kucintai selama 4 tahun. Naila, perempuan lembut dan berhijab yang kukenal sejak kami sama-sama jadi relawan di sebuah panti asuhan di Ciputat. Di mataku, Naila adalah representasi dari perempuan sempurna. Lemah lembut, agamis, pintar bicara, dan selalu bisa menenangkan aku saat aku sedang di titik terendah dalam hidupku. Dia seperti cahaya setelah semua gelap. Masa lalu yang kuterima, aku bahkan rela menjual motor kesayanganku demi membeli cincin yang dia suka. Dia tak tahu itu, tapi aku bahagia melakukan semuanya. Sore itu, aku baru saja pulang dari fitting jas pengantin dengan senyum rekah di wajah. Belum sempat aku membuka sepatu, ponselku berbunyi. Ibuku menelepon. Seperti biasa mengingatkan untuk tidak terlalu capek dan jangan begadang. Aku tersenyum menanggapi perhatiannya, lalu masuk ke kamar kecil di kontrakan sederhana yang kusewa dekat tempat kerja. Sambil selonjoran, aku membuka aplikasi chatting dan membaca pesan Naila yang baru masuk. Sayang, makasih ya udah mau urus semua, tinggal seminggu lagi. Aku deg-degan banget, wajah gigi tapi bahagia juga. Makasih udah sabar sama aku. Aku membalasnya cepat, lalu memutuskan untuk tidur lebih awal karena esok aku harus bertemu dengan wedding organizer untuk urusan dekorasi. Besok adalah hari penting, tapi aku tidak tahu bahwa malam itu juga, hidupku akan berubah drastis. Malamnya, sekitar pukul 1 pagi, aku terbangun karena suara notifikasi dari ponselku. Satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Isinya hanya satu kalimat, tapi cukup membuat jantungku berpacu lebih cepat. Raihan, kamu yakin Naila setia? Datang ke apartemen Sahid Tower lantai 8 kamar 815 sekarang juga. Aku diam, tubuhku membeku seketika, keringat dingin mengucur deras meski kipas angin masih menyala. Pesan itu tidak punya nama pengirim, tidak ada penjelasan lebih lanjut. Aku coba balas, tapi centangnya cuma satu. Aku mencoba mengabaikannya, tapi pikiranku tak tenang. Aku menatap langit-langit, mencoba berpikir rasional. Siapa yang ngirim pesan itu? Kenapa jam segini? Kenapa bawa-bawa nama Naila? Apa ini ulah orang iseng? Atau jebakan? Tapi entah kenapa, sesuatu di dadaku terasa tak nyaman, sesuatu yang mendorongku untuk mencari tahu. Mungkin ini cuma kekhawatiran yang tak berdasar, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan bisa tidur jika tidak memastikannya sendiri. Akhirnya, dengan tubuh yang gemetar, aku naik motor dan menuju alamat yang tertulis. Perlahan-lahan perasaan resah dan aneh itu makin menjadi-jadi, sampai akhirnya, aku sampai di depan apartemen Satpam. Mengizinkanku masuk setelah aku menyebutkan ingin ke unit 815 dan bilang bahwa aku punya janji dengan penghuni di sana. Lift membawaku naik ke lantai 8. Di setiap detiknya, aku berusaha menyangkal bahwa aku akan melihat sesuatu yang tidak ingin aku lihat, tapi langit seperti menertawakanku. Dan saat aku sampai di depan pintu 815, detak jantungku semakin liar. Tanganku mengetuk pintu dengan pelan, tak ada yang menjawab. Aku mencoba menempelkan telingaku ke pintu, dan disitulah, dunia seperti berhenti. Berputar, suara dari dalam terlalu familiar, suara tawa kecil, suara napas terengah, dan satu suara pria yang membuat tubuhku membeku sepenuhnya. Suara itu, bukan suara orang asing, itu suara sahabatku sendiri. Dia, Ricky. Ricky adalah sahabatku sejak kuliah, kami bahkan membangun komunitas sosial bersama. Sering tidur di emperan jalan waktu sama-sama turun bantu anak jalanan. Belum lama ini dia pulang dari Afrika. Setelah 2 tahun kerja relawan di Ghana dan Uganda, kami sempat bertemu 2 minggu lalu di sebuah kedai kopi, dan dia memelukku dengan hangat. Kami bicara panjang lebar soal masa lalu, soal perubahan, soal rencana hidup. Aku bahkan sempat bilang ke dia, doain ya, bro, minggu depan gue nikah sama Naila. Dan dia menjawab dengan senyum lebar, pasti, bro, gue dateng kok. Aku tak tahu harus menangis atau menghancurkan pintu itu saat suara Naila terdengar memanggil nama Ricky, dengan suara manja yang tak pernah aku dengar selama kami pacaran. Tanganku terkepal, tubuhku gemetar. Aku ingin menjerit, tapi air mataku lebih dulu jatuh. Sesak parah. Sakit ini melebihi apapun yang pernah aku bayangkan. Lalu pintu itu terbuka. Tanpa aku ketuk perlahan, dan di sana, berdiri Naila, dengan rambut kusut, baju kebesaran, dan wajah terkejut melihatku. Ricky muncul dari belakangnya. Dengan hanya mengenakan kaos tipis dan celana pendek, mata kami bertemu, 3 pasang mata, satu luka yang terbelah dan tak akan pernah bisa disembuhkan. Hari-hari menjelang pernikahan biasanya penuh kebahagiaan. Tapi yang kurasakan malah sebaliknya. Setelah kejadian itu di apartemen Leo, pikiranku tak pernah benar-benar tenang. Tatapan mata mereka, suara langkah terburu-buru dari dalam kamar, hingga ekspresi gugup Nadia yang tidak biasa, semuanya menghantui malam-malamku. Namun aku berusaha mengubur semuanya dalam-dalam.
Mungkin aku hanya terlalu lelah. Mungkin hanya prasangka buruk. Tapi hati manusia tidak bisa dibohongi, bukan? Terutama hati yang mulai mencium bau pengkhianatan. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan sibuk mengurus persiapan pernikahan. Undangan sudah dikirim, catering dipesan, bahkan gaun pengantin Nadia sudah siap. Tapi semakin aku menata semuanya, semakin kuat perasaanku bahwa sesuatu tidak beres. Sampai akhirnya, satu peristiwa kecil mengubah segalanya. Hari itu, aku sedang mengecek galeri ponselku, mencari file desain souvenir pernikahan. Saat menggulir cepat, aku tidak sengaja membuka folder WhatsApp Images. Dan di sana, di antara gambar-gambar biasa, mataku tertumbuk pada satu foto. Sebuah selfie. Tapi bukan selfie sembarangan. Itu wajah Leo, dengan rambut keriting khasnya, mengenakan kaos abu-abu yang sangat familiar. Tapi yang membuat dadaku serasa diremas. Di balik bahunya, tampak separuh wajah Nadia sedang tidur. Rambutnya tergerai di bantal, dan kaos yang dia kenakan adalah kaosku. Aku membeku. Genggaman tangan pada ponsel mengencang. Otakku menolak percaya. Tapi itu jelas wajah Nadia. Dan mereka berada di kamar. Tidak ada konteks. Tidak ada penjelasan. Tapi cukup satu gambar itu saja sudah melubangi hatiku. Aku tak bisa menahan diri. Aku mengirim pesan pada Nadia, "Kamu lagi di mana?" Jawabnya cepat. "Di rumah, sayang." "Kenapa?" Aku menahan napas. Kutanya lagi, "Kapan terakhir kamu ketemu Leo?" Butuh waktu 2 menit sebelum jawabannya muncul. "Kayaknya sekitar seminggu yang lalu, pas kamu suruh aku antrin berkas ke kantornya." Aku terdiam. Dia bohong. Aku tahu betul foto itu diambil 2 malam yang lalu, berdasarkan metadata gambarnya. Aku menggertak. "Aku tahu kamu pernah nginep di apartemennya, Nadia. Jangan bohong." Tapi tidak ada balasan. Hening. Sampai 1 jam kemudian, dia baru membalas, "Maaf, ini semua cuma salah paham. Aku bisa jelasin. Please, jangan ambil kesimpulan dulu." Tapi luka di hatiku sudah membusuk. Aku bergegas ke kantor Leo. Dia tidak ada. Kutunggu di lobi. 2 jam, 3 jam. Sampai akhirnya dia muncul, tertawa bersama 2 rekan kerjanya. Saat melihatku, tawanya hilang. Randy? Kok tumben kesini?" tanyanya, berpura-pura santai. "Kita perlu bicara. Sekarang." Nada suaraku keras dan datar. Dia mengangguk ragu, lalu mengajakku ke balkon atas. Di sana, aku menatap matanya dalam. "Kau tidur dengan tunanganku, Leo?" Dia terkejut, tapi hanya sejenak. Kemudian, dia menunduk. Diam. Dan itu lebih menyakitkan dari jawaban apapun. "Kenapa?" tanyaku lirih. "Aku percaya padamu. Kau sahabatku." Leo menggertakkan gigi. "Aku nggak tahu, bro. Awalnya cuma bercanda, cuma ngobrol, minum, pelukan. Tapi makin lama, makin kita nggak bisa kontrol." Air mataku menetes. Bukan karena patah hati, tapi karena dikhianati oleh 2 orang yang paling kupercaya. "Apa dia cinta sama kamu?" tanyaku. "Aku gak tahu," jawabnya pelan. "Tapi aku jatuh cinta sama dia." Hatiku seakan meledak. Tapi aku tak sanggup memukulnya. Karena rasa hancur ini tidak bisa dibalas dengan kekerasan. Aku pergi. Meninggalkannya di sana. Tanpa sepatah kata. Dan malam itu, aku memutuskan satu hal. Pernikahan ini tidak akan pernah terjadi. Tapi sebelum aku membatalkan semuanya, aku ingin tahu, apakah Nadia akan jujur, atau akan terus hidup dalam kebohongannya? Aku berdiri kaku di depan cermin, mengenakan jas biru tua yang seharusnya kupakai seminggu lagi di pelaminan. Tapi kini, pakaian itu hanya seperti simbol ironi, simbol dari harapan yang dikhianati. Hari itu, aku sengaja datang ke apartemen Rania tanpa kabar. Bukan karena ingin mengintai. Aku hanya ingin memberi kejutan kecil, buket bunga putih kesukaannya dan tiket makan malam romantis di tepi danau. Tapi Tuhan seolah ingin menunjukkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar rencana manis. Pintu apartemennya tidak terkunci. Aku masuk pelan-pelan, berpikir dia sedang mandi.
Tapi suara yang kudengar dari ruang tamu langsung membuat kakiku beku. Tawa. Suara tawa pria dan wanita. Aku mengintip dari balik tembok. Dan di sanalah aku melihatnya. Rania, tunanganku, duduk di pangkuan Yosef, teman lamaku dari Afrika Selatan yang baru beberapa minggu ini pindah ke Indonesia dan tinggal di Jakarta. Tangannya memeluk leher pria itu dengan manja, sementara bibirnya menempel di pipi hitam legam Yosef, tertawa bahagia seolah dunia ini milik mereka berdua. Jantungku hancur. Aku menahan napas, menahan amarah, menahan gejolak yang hampir membuatku ingin menghancurkan seluruh isi ruangan. Tapi aku memilih pergi. Diam-diam. Karena aku tahu, sekali aku masuk dan marah, aku akan kehilangan seluruh kendali. Di luar, aku terduduk di tangga darurat. Punggungku bersandar pada tembok dingin, tanganku menggenggam bunga yang kini tak lagi punya arti. Aku mencoba mengerti. Mencoba menenangkan logikaku. Tapi rasa sakit itu terlalu nyata. Rania bukan sekadar pacar. Dia sudah jadi separuh jiwaku. Kami membangun mimpi bersama. Kami rancang rumah kecil di pinggir kota. Kami punya daftar nama anak. Bahkan dia sendiri yang bilang, hidup tanpa aku seperti mati rasa. Tapi kenyataan selalu lebih kejam dari kata-kata manis. Dan Yosef, sahabat yang dulu kupeluk saat kami sama-sama kelulusan kuliah, sahabat yang pernah kuberi tempat tidur saat dia belum punya uang sewa apartemen, sahabat yang kuanggap seperti saudara. Kini dia justru menikamku dengan cara paling keji. Malam itu aku tidak tidur. Aku habiskan waktu berjalan di bawah hujan. Kepalaku penuh teriakan. Hatiku remuk. Tapi di balik kehancuran itu, ada satu titik cahaya kecil yang mulai tumbuh. Aku sadar, ini bukan hanya tentang cinta yang gagal. Ini tentang harga diriku. Ini tentang bagaimana aku harus bangkit. Hari-hari berikutnya, Rania beberapa kali menelepon. Tapi aku tidak angkat. Dia kirim pesan, minta maaf. Katanya dia bingung. Katanya dia hanya kesepian. Tapi bagi pria yang mencintai dengan seluruh jiwa, pengkhianatan adalah pisau yang tak bisa ditarik kembali. Yosef pun mencoba menghubungiku. Mengaku hilaf. Mengaku mabuk cinta. Tapi maaf bukanlah alat penghapus dosa. Persahabatan kami telah mati malam itu. Dan aku harus hidup dengan luka ini. Aku mulai membenahi hidup. Meninggalkan kenangan. Menyimpan foto-foto dalam satu folder lalu menghapusnya. Aku menutup akun media sosial. Aku tak ingin melihat satu pun momen mereka. Aku memilih menyendiri. Tapi di saat paling gelap itulah, aku justru mulai melihat terang. Ada teman lama yang menawari proyek baru. Proyek ekspansi ke benua Afrika. Sebuah investasi besar di bidang teknologi ramah lingkungan. Aku menolak awalnya. Tapi semakin kupikirkan, mungkin Tuhan memang ingin aku pergi. Meninggalkan tanah yang penuh luka, dan membangun harapan baru di tanah asing. Dan di sanalah, keputusan besar itu lahir. Aku akan pergi. Meninggalkan semuanya. Termasuk rasa sakit ini. Karena kadang, meninggalkan adalah bentuk terbaik dari mencintai diri sendiri. Dan di ujung pengkhianatan, Tuhan kadang membuka pintu berkah yang tak pernah kita sangka. 2 hari setelah percakapan dengan ayahnya, aku memberanikan diri menemui Talitha. Ia duduk di beranda rumahnya, wajahnya teduh seperti biasa, tapi sorot matanya tak bisa menutupi kegugupan. Aku menarik napas panjang sebelum berkata, kita harus bicara. Talitha menunduk, kedua tangannya saling menggenggam, mengguratkan kecemasan. Aku tahu ini akan terjadi, katanya pelan. Aku menatap matanya. Aku ingin tahu semuanya. Tanpa kebohongan. Aku pantas tahu. Ia diam. Lama. Tapi akhirnya ia mulai bercerita. 3 bulan sebelum kamu melamarku, aku dan Franco dekat. Awalnya aku hanya bantu dia cari tempat tinggal dan bantu adaptasi di Indonesia. Tapi ternyata, aku mulai nyaman. Aku nggak nyangka perasaan itu tumbuh. Tapi waktu kamu lamar aku bingung. Aku nggak berani tolak kamu, karena kamu orang baik, kamu sempurna, dan semua orang berharap aku menikah sama kamu, katanya lirih. Jadi aku cuma jadi cadangan. Talitha, suaraku nyaris bergetar, menahan gejolak marah dan hancur yang tak bisa dijelaskan. Bukan begitu. Aku juga sayang kamu, Reza.
Tapi caranya beda. Kamu kasih aku rasa aman, tapi Franco kasih aku sesuatu yang belum pernah aku rasakan. Aku bingung. Aku pengecut. Aku salah. Tapi aku juga manusia biasa. Tangisku nyaris pecah, tapi aku genggam erat diriku. Jadi selama ini, kamu milih dua arah? Menikah sama aku, tapi simpan dia juga? Bahkan kamu sempat tidur dengannya. Ia menutup wajah dengan tangannya, menangis. Itu hanya terjadi sekali. Dan aku menyesal. Tapi kamu harus tahu, dia ingin aku ke Jerman bersamanya setelah pernikahan. Kami rencanakan kabur, tapi aku gak tega sama kamu. Hatiku seperti diinjak. Jadi, kamu rencanakan nikah sama aku, lalu kabur? Setelah aku beri semuanya, waktuku, harapanku, bahkan aku udah jual motor buat sewa gedung itu. Talitha menjerit, aku gak tahu harus bagaimana. Aku jatuh dalam situasi yang aku sendiri benci. Aku gak tahu cara keluar. Aku bingung. Aku berdiri. Kamu tahu, hal paling menyakitkan dari semua ini? Bukan karena kamu selingkuh. Tapi karena aku sadar, aku bukanlah yang kamu perjuangkan. Aku tinggalkan Talitha di sana, terisak sendiri. Langkah kakiku terasa ringan dan berat sekaligus. Di satu sisi, aku bebas dari kebohongan. Di sisi lain, aku baru saja kehilangan cinta yang selama ini aku perjuangkan sepenuh hati. Malam itu, aku duduk sendiri di kamar. Di dinding, tergantung foto-foto prewedding kami. Aku tatap satu persatu. Aku melihat senyuman palsu di wajah Talitha yang dulu tak pernah kusadari. Dan di momen itulah aku sadar, cinta itu bukan soal siapa yang datang duluan, tapi siapa yang bersedia tinggal dan setia sampai akhir. Aku menelpon Andre. Bro, kayaknya kita batal nikah. Tapi kita gak batal jadi manusia. Boleh gak numpang tidur di tempatmu malam ini? Andre menjawab, pintuku selalu terbuka buat kamu, Reza. Kamu gak sendiri. Aku matikan telepon. Kupandangi langit dari jendela. Air mata mengalir. Tapi untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku merasa, aku pantas mendapatkan yang lebih baik. Pagi itu matahari tampak lebih lembut. Bukan karena hari jadi lebih baik, tapi karena hatiku sudah tidak lagi sesak oleh tanya dan penyangkalan. Aku masih di rumah Andre, tidur beralaskan karpet dan jaket yang ia pinjamkan. Tapi hangatnya lebih menenangkan daripada ranjang besar yang selama ini kupersiapkan untuk malam pertama kami. Hari ini seharusnya H3 pernikahan. Tapi alih-alih sibuk dengan dekorasi atau fitting baju, aku sibuk memulihkan diriku. Andre membuatkan teh manis panas dan duduk di sampingku. Berkata, kamu tahu, bro, apa yang kamu lakukan kemarin itu gak semua pria bisa lakukan. Banyak yang tetap nikah walau tahu dikhianati, karena gengsi, karena sudah terlanjur diumumkan ke semua orang. Tapi kamu lebih milih jadi lelaki utuh daripada lelaki pura-pura. Aku diam. Tapi kalimat itu seperti menyalakan cahaya kecil dalam diriku. Setelah mandi dan ganti baju, aku duduk di halaman rumah Andre, merenungi semuanya. Lalu HP-ku berbunyi. Pesan dari ibuku. Nak, ibu udah tahu semuanya. Ayah juga. Kalau kamu ingin pulang, kami tunggu. Kami tetap sayang kamu. Aku tak kuasa menahan air mata. Aku tak hanya kehilangan calon istri, tapi nyaris kehilangan diriku sendiri. Tapi keluarga, mereka tetap di sana. Tetap menunggu. Tanpa syarat. Sesampainya di rumah, ibuku langsung memelukku erat. Ayah hanya menepuk pundakku dan berkata, kamu lelaki sejati, Za. Dan suatu hari nanti, kamu akan mengerti. Tuhan gak pernah salah dalam membatalkan sesuatu. Aku mengangguk, menelan kalimat itu dalam-dalam. Beberapa hari kemudian, kabar batalnya pernikahan mulai menyebar. Ada yang bergosip, ada yang bersimpati. Tapi aku tak peduli. Yang aku peduli hanya satu. Bagaimana caranya bangkit tanpa membawa luka lama. Satu hal yang membuatku tersentak adalah ketika aku melihat postingan Instagram Franco dan Talitha. Mereka foto berdua di Bandara Suta. Captionnya, Starting our new chapter in Berlin. Mereka tak lagi sembunyi. Mereka bangga atas hubungan yang mereka sembunyikan dariku. Sakit? Awalnya iya. Tapi justru dari situ aku tahu, aku tidak kehilangan mereka.
Aku diselamatkan dari mereka. Aku kembali bekerja. Fokus pada proyek interior rumah minimalis yang sempat tertunda. Aku mulai menyibukkan diri, memperbaiki semuanya dari nol. Dari serpihan kepercayaan yang sempat hancur. Sampai suatu sore, di sebuah pameran desain di Jakarta, aku bertemu seorang wanita. Namanya Kirana. Ia presenter dari acara arsitektur lokal yang menyorot karya anak muda. Kami bicara tentang desain, warna, cahaya alami, bahkan hingga tema rumah yang ramah healing space. Mas Reza, katanya saat menatap name tag di bajuku. Aku udah lama follow akun desain kamu. Karya kamu tenang banget. Ya. Kayak dibuat sama orang yang pernah patah, tapi nggak menyerah. Aku tersenyum kecil. Mungkin karena memang begitu kenyataannya. Kami tertawa kecil. Dari percakapan itu, entah bagaimana rasanya ringan. Tak ada sandiwara, tak ada tekanan. Hanya dua orang yang saling mengenal tanpa niat menyakiti. Saat Kirana pamit, ia berkata pelan, "Mungkin suatu hari, Tuhan bukan batalkan pernikahanmu. Tapi ia tundanya, agar kamu siap mencintai tanpa luka lama." Kalimat itu menusuk lembut, tapi hangat. Mungkin benar. Mungkin semua ini bukan akhir, melainkan awal yang tertunda. Karena ternyata, ada cinta yang datang, bukan untuk menggantikan yang hilang, tapi untuk menyembuhkan dan membawa pulang hati yang tersesat. 7 bulan telah berlalu sejak kejadian pahit itu. Luka hati yang dulu berdarah kini mulai mengering, meski bekasnya tetap terpatri di setiap langkahku. Aku memutuskan meninggalkan Jakarta, menenangkan diri di Bandung, dan kembali fokus pada bisnis arsitektur yang dulu sempat kutinggalkan demi rencana pernikahan. Tapi kali ini, aku bangkit bukan karena dendam, bukan juga karena ingin membuktikan sesuatu. Aku bangkit karena aku harus hidup. Dan Tuhan ternyata sedang menyiapkan rencananya yang jauh lebih indah. Di kota ini, aku bertemu seseorang yang tidak pernah kuduga akan mengisi kembali hatiku. Namanya Sarah, seorang guru TK yang sangat sederhana, berwajah teduh, dan selalu punya cara menenangkan hati. Kami dipertemukan secara tidak sengaja saat aku sedang mengurus pembangunan taman kanak-kanak untuk proyek CSR kantorku. Sarah bukan tipikal wanita glamor, tidak suka membicarakan orang lain, dan yang paling kusyukuri, dia tidak pernah menanyakan masa laluku sebelum aku siap menceritakannya. Suatu hari di sore hujan, aku akhirnya menceritakan semuanya. Tentang Arini, tentang Malik, tentang pengkhianatan dan luka itu. Sarah hanya diam, menggenggam tanganku dan berkata, "Aku nggak janji bisa hilangin lukanya, tapi kalau kamu izinkan, aku mau temani kamu sampai sembuh." Kalimat itu, sederhana, tapi entah kenapa membuat mataku kembali basah. Dan hari itu, aku memantapkan hati. Sarah bukan pelarian. Dia adalah jawaban. Aku melamarnya 6 bulan setelah kami dekat. Di taman kecil tempat kami pertama kali berbincang, aku bersimpuh dan meminta dia menjadi rumah untuk hati yang pernah porak-poranda. Dan dia berkata ya, sambil menangis. Hari pernikahan kami diadakan sederhana. Tidak ada kemewahan, tidak ada tamu dari dunia selebritas. Hanya keluarga, sahabat, dan anak-anak murid TK yang menyanyikan lagu kecil untuk kami. Tapi justru disitulah aku merasa kaya. Bukan karena uang, tapi karena ketulusan. Namun, kehidupan masih menyimpan satu babak penutup yang tak pernah kusangka. Saat kami sedang menyambut tamu di pelaminan, sosok yang tak asing muncul dari kejauhan. Arini. Dia berjalan pelan, mengenakan pakaian sederhana, wajahnya sayu dan tidak ada lagi kemegahan yang dulu membungkusnya. Di belakangnya ada Malik, tampak menjaga jarak. Mereka datang bukan untuk merusak, tapi menundukkan ego yang telah membakar segalanya. Arini berdiri di hadapanku, lalu menunduk dalam-dalam. "Maaf, untuk semuanya. Aku tidak bisa mengubah yang sudah terjadi, tapi aku harap kamu bahagia." Aku benar-benar menyesal. Aku diam. Sarah menggenggam tanganku, memberiku kekuatan. Lalu aku berkata, "Terima kasih sudah datang. Aku sudah memaafkan kalian bahkan sebelum hari ini. Tapi sekarang, biarkan aku melanjutkan hidup dengan orang yang mencintaiku, tanpa syarat." Arini mengangguk pelan. Malik pun hanya membisikkan, "Kau pria yang lebih kuat dari yang kukira." Hari itu, bukan hanya aku yang menang, tapi juga hati yang mampu memaafkan. Luka yang mampu sembuh.
Dan cinta yang memilih untuk tidak terus terjebak dalam masa lalu. Karena kadang, ketika kita kehilangan seseorang yang sangat kita cintai, bukan karena Tuhan ingin menyakitimu, tapi karena Dia ingin menyelamatkanmu dari orang yang bukan ditakdirkan untukmu.